seperti ledakan besar dalam tubuh dia. Masya Allah. Dan yang tangannya tadinya ngeringkel, itu bisa balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Pinter Ina. Saya dengan Dokter Ina. Kali ini saya akan mengutarakan keajaiban kalimat tauhid la ilaha illallah yang benar-benar ternyata sangat-sangat berkesan ya, terutama untuk teman saya. Kali ini saya kehadiran teman saya, guru saya, ya beliau calon dokter Ustadz Abdul Latif. Nah, beliau adalah founder dari aplikasi Hatam, yaitu hafal tanpa menghafalkan. Nah, teman-teman, untuk para pendidik dan untuk semua teman-teman ya, bisa untuk mengunduh aplikasi Hatam ini karena di situ adalah ada potongan-potongan yang beliau lantunkan, yang perpotongan-potongan itu adalah memudahkan kita untuk menghafalkan Al-Quran. Silakan ya. Nah, untuk sebelum saya spill, kita lihat dulu surat Ar-Rod ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Nah, kenapa hati kita menjadi tentram? Ya, karena beda antara mutmainah sama sakinah. Kalau sakinah itu ketentramannya, ketenangannya itu yang ini ya Ustadz ya, lebih ke ada effortnya gitu. Tapi kalau tatmainul qulub dengan langsung dia bikin kita menjadi tentram. Nah, kenapa begitu? Ya, ternyata kalau kita mengucapkannya dengan keikhlasan, penuh keikhlasan dan khusyuk ya, penuh keyakinan, yang terjadi itu dahsyat ya. Selain kita zikir itu menggetarkan kolbu, otak kita tuh merespon. Saraf-saraf di otak kita itu merespon. Bagaimana responnya? Responnya saraf-saraf itu akan mengeluarkan, akan menjadi pembuluh darah itu akan melebarkan pembuluh darah. Ya, kalau melebarkan pembuluh darah, otomatis oksigenasisasi ke oksigen ke otak itu semakin bagus, ya, lancar, pembuluh darah jadi lancar, darahnya sendiri nggak ada sumbatan, bagus, kemudian lebih fokus orang kalau dengan khusyuk, ikhlas dan benar-benar keyakinan, penuh keyakinan, ya. Jadi disitulah keajaiban itu insya Allah yang akan terjadi. Tapi ingat, harus yakin, karena kenapa? Hanya Allah yang maha penyembuh, itu aja. Nah, kalimat tauhid ini luar biasa ya Ustadz ya. Yeah. Bisa untuk mengurangkan dosa-dosa, bisa untuk memasukkan kita ke surga, Masya Allah, luar biasa. Nah, untuk itu kita mari kita dengarkan paparan beliau, bagaimana pengalaman-pengalaman beliau tentang kalimat ya yang la ilaha illallah itu diucapkan sama jamaah beliau. Ternyata beliau itu ini ya, langsung sehat seger gitu ya. Sehat langsung. Monggo silakan Ustaz. Iya. Jadi terima kasih sahabat Pintar Ina ya. Iya. Dan Bu Dokter Ina. Alhamdulillah pada suatu saat kami sedang memberikan pelatihan spirituality in work, spiritualitas kerja di Telkom. Banyak tuh orang. Banyak, kurang lebih ada 30 lah peserta. 30, Masya Allah. Waktu itu levelnya level manager ya. Lalu pelatihan kami itu dari jam 20 jam 3 sampai jam 23 memang. Sampai jam 23. Lalu suatu saat ketika selesai jam 23 selesai, ada seorang namanya Pak Bambang. Pak Bambang tiba-tiba stroke dia. Stroke, mau jatuh, dipegangin oleh teman-temannya. Lalu kata teman-teman, Pak Bambang stroke gitu kan. Panggil tim trainer. Saat itu saya udah tidur karena saya harus siap-siap sesi paling awal jam 3 tuh saya mengimami Qiyamul Lail. Nah, jadi saya udah istirahat dan ada trainer yang masih standby dan dia bilang, wah Pak Bambang, kalau begitu zikir yang ada di dalam kolbu. Nah, seluruh peserta itu mendapatkan pembelajaran 2 zikir, yaitu zikir jahri, zikir secara lisan, dan zikir khafi, zikir yang ada dalam kolbu. Nah, disuruh zikir khafi, lalu Pak Bambang mencoba untuk zikir khafi, mungkin karena dia panik, jadi nggak berhasil zikir khafi. Kalau gitu sekarang zikir jahri, ucapkan la ilaha illallah. Lalu Pak Bambang mengucapkan maksudnya la ilaha illallah sebagaimana yang diajarkan gitu ya. Tapi belum berhasil juga. Kata trainer teman kita, sekarang ucapan dengan penuh keyakinan. Allah Maha Penyembuh gitu kan. Tiada yang menyembuhkan kecuali Allah. Kalau Allah udah mentakdirkan sembuh gitu. Lalu diucapkan dengan penuh keyakinan. Maksudnya la ilaha illallah gitu kan.
ternyata Pak Bambang bercerita saat itu terjadi seperti ledakan besar dalam tubuh dia, Masya Allah. dan yang tangannya tadinya ngeringkel itu bisa balik lagi. Wah, Masya Allah. Yang tadinya mulutnya pelok bisa bicara lagi. Bisa bicara, Masya Allah. Akhirnya saat itu dia dikelilingi oleh teman-teman, kita akhirnya berzikir menggema lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Artinya illallah. bersama-sama tuh ya. Langsung bersama-sama, ayo kita Masya Allah. perbanyak la ilaha illallah untuk membantu Pak Bambang. Nah, pas paginya, pagi setelah Qiyamul Lail selesai, pagi sesi kelas, lalu biasa di kelas kita itu kita bagi tugas. Ada bagian menjaga kedisiplinan, ada bagian reportase apa yang terjadi kemarin gitu kan, antara lain. Nah, yang rupanya Pak Bambang bagian dari yang reportase. Jadi pagi-pagi sebelum mulai kelas, Pak Bambang udah memberikan reportase Masya dan Allah. Jadi tuh teman-temannya. ngomong udah normal ya. Udah normal lagi. Masya Allah, Masya Allah. Udah normal, Pak Bambang dan teman-temannya memberikan reportase apa yang terjadi pada hari kemarin, pelajaran apa yang bisa dipetik dan lain Caranya sebagainya. dia ingat lagi. Ingat. Nah, itu ya. Itu dia ya, Pas kita teman-teman ya. lagi break ya, lagi makan, baru cerita. Nanti tadi malam tuh Pak Bambang begini. Oh gitu, coba-coba gini, gimana gitu kan. Saya wawancarai gitu Pak Bambang. Nah, jadi memang ini adalah salah satu ini ya, mukjizat lah atau keajaiban la ilaha illallah ya. Ya. Kalau orang mengucapkannya dengan penuh keyakinan, penuh kemantapan gitu ya, Khusyuk gitu ya. kekhusyuan, maka Yakin sama Allah. yakin Intinya kepada yakin. Allah Subhanahu wa taala, itu ya, dihantamkan ke kolbu, ke jantung begitu kan. Maka itulah yang terjadi. Alhamdulillah Pak Bambang selamat dari stroke saat Masya itu. Allah. Itu baru salah satu. Iya. Saya menemukan ada beberapa lagi. Masya Allah. Next, insya Allah teman-teman kita berbagi cerita lagi dengan Ustadz Abdul Latif ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Jangan lupa kita berzikir la ilaha illallah setiap hari minimal berapa Ustadz? 100 minimal ya. Ya. Kemudian kita Lebih banyak, harus lebih benar-benar bagus. yakin. Lebih banyak lebih bagus. Setiap saat kalau bisa setiap saat ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.